Selamat siang pemirsa Metroples Siang, kembali lagi bersama kami tentunya di Metroples Siang. Saya Yuda Perdana. Dan saya Grace Blasnya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan tayangan yang menarik dan inspiratif. Inilah Metroples Siang selengkapnya. Baiklah pemirsa, tentunya Grace juga kita kalau sebagai pasangan suami istri pastinya mendambakan seorang buah hati. Iya betul Ya, banget. namun terkadang faktor medis pula yang menyebabkan terkadang terhambat untuk mendapatkan buah hati dalam waktu yang ditentukan gitu. Iya, dan memang ada beberapa faktor dan ini juga kadang bisa datang dari pasangan atau suami ataupun istri. Nah, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemirsa, yaitu dengan mengikuti program bayi tabung. Nah, untuk itu kita hari ini akan membahas mengenai program bayi tabung ini dan juga tentunya apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya, syarat-syarat seperti apa untuk menjadikan bayi tabung ini sukses gitu ya. Nah, dan kita hari ini sudah mengundang seorang Dr. Hadi Syarbaini SPOG, praktisi bayi tabung di studio Metroples Siang. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Apa kabar hari ini dok? Insya Allah baik. Insya Allah baik ya. Nah dokter ini tentunya banyak sekali nih, bisa dibilang mungkin sebagai tren atau mungkin banyak yang menggunakan bayi tabung ini sebagai cara untuk mendapatkan buah hati gitu ya. Tentunya dari masyarakat dan juga banyak public figure ikutan ya. Sudah mengikuti program Betul. ini. Ya. Sebenarnya kalau misalnya boleh jelaskan dokter, apa aja sih yang menyebabkan adanya bayi tabung dalam arti infertilitas, masalah infertilitas seperti apa yang kadang muncul gitu? Ya oke. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi baik dari suami atau istri itu sama besarnya. Jadi kalau dari suami yang pasti spermanya. Jadi spermanya itu ada 3. Pertama jumlahnya mesti cukup. Kedua pergerakannya mesti baik. Ketiga bentuknya juga mesti normal. Karena bentuk sperma yang normal itu akan membawa materi genetik yang normal juga. Nah kalau pada wanita itu ada beberapa hal. Ya, jadi yang pertama siklus haidnya mesti normal. Dalam artian bahwa dalam siklus haid itu dia mesti bisa memproduksi sel telur yang sehat. Karena kalau nggak ada sel telur, apa yang mau dibuahi? Oke. Terus kedua, pembuahan itu, sel telur dan sperma itu terjadi di saluran telur. Jadi saluran telur istrinya itu harus tidak boleh tersumbat. Terus yang ketiga, tidak boleh ada hal lain yang bisa mengganggu terjadinya kehamilan. Jadi misalnya ada tumor atau kista. Nah, jadi 3 hal itu kita mesti pastikan bahwa itu tidak ada dalam pasangan yang berusaha untuk hamil itu. Jadi kurang lebih masalah infertilitasnya seperti itu kurang lebih. Iya. Jadi tidak ada yang suami yang menyebabkan sehingga tidak memiliki anak atau mungkin istrinya. Jadi sama-sama dua-duanya memiliki itu ya. Tidak boleh memandang itu satu individu aja. Karena kalau kita sudah pasangan suami istri, ya kita harus melihat itu secara bersama-sama. Apa tahapan yang harus dilalui oleh seorang pasangan gitu ya untuk akhirnya disarankan mengikuti bayi tabung? Jadi pertama kita screening dulu. Untuk suami ya kita lakukan pemeriksaan sperma, dia memenuhi syarat atau tidak. Terus untuk istri ya pertama kita lakukan USG, kita nilai organ reproduksi dia. Terus kita lihat cadangan telurnya bagaimana, dan terakhir kita lihat saluran telurnya tersumbat atau tidak. Gitu. Jadi dengan data-data screening itu baru kita bisa menentukan atau memberi pilihan pada pasangan itu. Apakah dia bisa ada alternatif lain atau harus langsung ke bayi tabung. Nah sebelum melakukan pemeriksaan itu apakah ada persiapan-persiapan tertentu dok yang harus diikuti oleh suami ataupun istri? Nggak ada yang khusus sih, cuma untuk sperma ya tidak boleh hubungan seksual dulu antara 3 sampai 5 hari. Karena kalau terlampau pendek waktunya itu dan terlampau jauh itu tidak valid nanti hasilnya. Jadi ada sekitar waktu 3 sampai 5 hari. Kalau untuk istri biasanya kita akan mulai screening di awal siklus haid. Jadi di haid hari kedua atau sebelum hari kelima. Dok, apakah proses bayi tabung ini menjadikan last resort atau ada mungkin proses yang lain yang bisa disarankan? Ya betul. Jadi kita tidak langsung bapak ibu mesti langsung bayi tabung, nggak gitu. Jadi kalau kita screening ternyata dia masih bisa untuk usaha lain, kita akan lakukan itu. Biasanya kalau tidak ada yang prinsip, jadi spermanya bagus, kemudian saluran telurnya tidak tersumbat, kita anjurkan untuk inseminasi dulu. Memungkinkan tuh ya dok ya? Memungkinkan. Mungkin kalau bisa dijelaskan perbedaan inseminasi mungkin dengan bayi tabung seperti apa dok? Kalau inseminasi itu yang kita masukkan ke dalam rahim istrinya itu adalah sperma yang sudah diolah.
Nah, kalau bayi tabung itu telur istrinya kita bawa keluar, kita lakukan pembuahan di laboratorium, hasilnya yaitu embrio atau bakal janin. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam rahim ibunya. Jadi perbedaannya kalau pada inseminasi pembuahannya terjadi di dalam. Kalau pada bayi tabung pembuahannya terjadi di luar. Nah, kalau berbicara dengan keadaan di Indonesia, paling sering memilih inseminasi kah atau dengan proses bayi tabung? Saya rasa mesti lihat indikasinya dulu. Jadi kalau pasangan itu ternyata misalnya salurannya tersumbat, ya dia tidak bisa inseminasi. Kita anjurkan untuk langsung bayi tabung. Atau pada pasangan itu ternyata spermanya lemah sekali, misalnya gitu, ya kita anjurkan langsung bayi tabung karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya inseminasi. Dok, dari tadi kan ada beberapa faktor gitu ya secara infertilitas. Tapi namun kalau misalnya ini berhubungan dengan mungkin secara psikis, apakah itu akan disarankan juga oleh dokter untuk mengikuti inseminasi ataupun bayi tabung? Psikis ya? Ya, dalam arti sebenarnya secara organ semua baik gitu. Sebenarnya kadang itu mitos aja gitu. Jadi gimana dok kalau suami saya kecapean? Yang enggak ini juga ternyata buruh itu anaknya mungkin lebih banyak dari kita. Kalau mereka capek sekali tuh dok. Padahal dia capek kan. Nah, jadi yang penting itu adalah beberapa hal tadi. Terus sperma itu mesti sehat, faktor-faktor isinya juga mesti baik. Jadi memang faktor tersebut infertilitas itu yang menentukan sebetulnya. Iya, betul. Oke, kalau kita berbicara tentang presentasi keberhasilannya dok, dengan menggunakan bayi tabung ataupun inseminasi ini, apakah ada jaminannya nih pasti jadi atau seperti apa dok? Enggak, jadi sebenarnya angka keberhasilan bayi tabung itu tidak lebih dari 40%. Jadi rata-rata tuh 30-an persen. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanipulasi saat embrio itu sudah kita masukkan ke dalam rahim ibunya, kita nggak bisa manipulasi lagi. Kalau dalam proses pemilihan sperma kita bisa manipulasi. Dalam proses pemilihan telur atau embrio kita masih bisa manipulasi di dalam laboratorium. Tapi begitu itu sudah masuk ke rahim ibunya, sudah tidak bisa dimanipulasi lagi. Kita cuma bisa berharap ya. Oke dokter, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Metroplesia akan kembali setelah jeda yang berikut.